Bayangkan sebuah misi penyelamatan rahasia yang harus sampai ke bandara dalam waktu 5 jam, tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Konvoi tentara yang dipimpin Jenderal Susanto dihadang polisi yang menutup akses karena operasi darurat. Perdebatan panas pun tak terhindarkan, waktu terus berjalan, dan puluhan nyawa di Papua menunggu pertolongan. Situasi semakin tegang sampai akhirnya seorang pejabat penting datang dan mengungkap kebenaran yang mengejutkan semua orang. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Pagi itu udara terasa aneh di jalan utama menuju bandara. Kabut tipis menggantung rendah, membuat lampu kendaraan tampak samar di kejauhan. Puluhan mobil polisi sudah berjajar rapi menutup jalan dengan barikade besi dan garis kuning pembatas. Lampu rotator biru merah berputar tanpa henti, menciptakan suasana tegang yang tidak biasa untuk pagi hari. Beberapa petugas berdiri dengan wajah serius sambil memegang radio komunikasi yang terus berbunyi. Jalan yang biasanya ramai kini berubah menjadi sunyi dan penuh kewaspadaan. Tidak ada kendaraan sipil yang diizinkan melintas sedikit pun. Bahkan warga yang mencoba mendekat langsung diminta mundur oleh petugas. Di tengah barisan itu, Kompol Yudi berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya tajam mengawasi setiap sudut jalan. Ia baru saja menerima perintah operasi yang menurutnya sangat penting. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, tidak boleh ada satupun kendaraan yang melewati jalan ini. Kompol Yudi kemudian berjalan perlahan di sepanjang barikade sambil memastikan semua anggota berada di posisi mereka. Ia sesekali berbicara melalui radio, memberi instruksi dengan nada tegas. Para anggota terlihat sedikit gugup karena operasi ini dilakukan secara mendadak dan tanpa banyak penjelasan. Beberapa di antara mereka bahkan masih bertanya-tanya mengapa jalan menuju bandara harus ditutup total. Namun tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan itu secara langsung. Kompol Yudi berhenti sejenak dan menatap jalan kosong di depannya. Angin pagi berhembus cukup kencang, membuat pita garis polisi berkibar pelan. Ia menghela napas panjang lalu berkata kepada salah satu anggotanya bahwa kericuhan besar bisa saja terjadi kapan saja. Menurut informasi yang ia terima, sekelompok supporter yang terlibat kerusuhan semalam mungkin akan melewati jalan ini. Jika mereka lolos, situasi kota bisa semakin kacau. Karena itulah ia memilih menutup akses utama menuju bandara. Baginya keputusan ini adalah langkah paling aman. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa keputusan itu sebentar lagi akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Beberapa menit kemudian suasana yang awalnya sunyi mendadak berubah. Dari kejauhan terdengar suara mesin berat yang bergemuruh perlahan. Awalnya suara itu samar seperti kendaraan besar yang melintas jauh di jalan lain. Tetapi suara itu semakin lama semakin jelas dan semakin mendekat. Para polisi mulai saling pandang dengan wajah bingung. Salah satu anggota mencoba melihat ke arah tikungan jalan yang tertutup kabut tipis. Lalu tiba-tiba muncul lampu kendaraan besar dari balik tikungan itu. Satu truk militer muncul, lalu diikuti truk lain di belakangnya. Dalam hitungan detik, iring-iringan kendaraan militer terlihat jelas bergerak menuju barikade polisi. Para tentara duduk di bak truk dengan perlengkapan lengkap dan tas besar di punggung mereka. Wajah mereka terlihat serius dan fokus seperti sedang menuju operasi penting. Suasana di barisan polisi langsung berubah tegang. Tidak ada yang menyangka bahwa konvoi militer sebesar itu akan datang ke jalan yang sedang ditutup. Konvoi itu akhirnya berhenti tepat beberapa meter di depan barikade polisi. Mesin truk masih menyala dan suara gemuruhnya membuat suasana semakin menekan. Para tentara di bak truk mulai memperhatikan situasi di depan mereka dengan tatapan tajam. Beberapa di antara mereka bahkan saling berbisik pelan seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di depan iring-iringan itu berdiri sebuah mobil dinas berwarna gelap. Pintu mobil itu perlahan terbuka dan seorang pria turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan seragam militer dengan pangkat tinggi yang langsung membuat beberapa polisi menelan ludah gugup. Pria itu berjalan maju beberapa langkah menuju barikade dengan wajah yang sangat serius. Tidak ada ekspresi marah, tetapi aura wibawanya terasa kuat di udara pagi itu. Kompol Yudi langsung menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah perwira biasa. Itu adalah Jenderal Susanto. Seorang jenderal yang dikenal tegas dan jarang turun langsung ke lapangan kecuali dalam keadaan yang sangat penting.
Jenderal Susanto menatap barikade polisi beberapa detik tanpa berbicara. Matanya kemudian beralih kepada Kompol Yudi yang berdiri di depan barisan petugas. Suasana di jalan itu mendadak terasa sangat sunyi meskipun mesin truk masih bergemuruh. Para tentara di belakangnya menunggu dengan sabar, tetapi dari wajah mereka terlihat bahwa waktu sangat berharga bagi mereka. Jenderal Susanto akhirnya melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Kompol Yudi. Dengan suara yang rendah namun tegas, ia hanya mengatakan dua kata yang membuat semua orang menahan napas. Buka jalan. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada emosi berlebihan, tetapi nada suaranya terdengar seperti perintah yang tidak bisa ditawar. Kompol Yudi menatap jenderal itu beberapa detik dengan wajah ragu. Ia tahu di hadapannya berdiri seorang perwira tinggi militer, tetapi ia juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap operasi yang sedang dijalankan. Dalam pikirannya terjadi pertarungan antara rasa hormat dan kewajiban. Beberapa detik kemudian ia menarik napas dan menjawab dengan suara yang sama tegasnya. Maaf Jenderal, jalan ini sedang ditutup. Dan pada saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun di tempat itu, sebuah konflik besar mulai muncul di tengah jalan menuju bandara. Suasana tegang di jalan menuju bandara masih menggantung ketika Kompol Yudi berdiri tegak di depan barikade. Jawabannya barusan membuat beberapa polisi di belakangnya menelan ludah dengan gugup. Mereka tahu bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah seorang jenderal militer, tetapi perintah operasi juga tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Jenderal Susanto menatap Kompol Yudi tanpa berkedip, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada suara orang berbicara, hanya deru mesin truk militer yang terus menggeram pelan. Para tentara yang duduk di atas truk mulai memperhatikan situasi dengan lebih serius. Beberapa dari mereka bahkan menggenggam erat tas dan perlengkapan yang mereka bawa. Waktu terus berjalan, tetapi jalan masih tertutup rapat oleh barikade polisi. Jenderal Susanto kemudian menatap jam di pergelangan tangannya sebentar. Wajahnya berubah semakin tegang. Ia tahu bahwa setiap menit yang terbuang bisa mengubah nasib banyak orang yang menunggu pertolongan. Beberapa jam sebelum peristiwa di jalan itu terjadi, suasana di pusat komando TNI sebenarnya sudah terasa berbeda sejak subuh. Lapangan apel dipenuhi ratusan prajurit yang berdiri rapi dalam barisan panjang. Udara pagi masih dingin dan langit belum sepenuhnya terang. Semua prajurit terlihat membawa tas besar di punggung mereka, sesuatu yang jarang terjadi dalam apel biasa. Ketika Jenderal Susanto melangkah ke depan barisan, seluruh prajurit langsung berdiri semakin tegap. Tatapan mereka lurus ke depan, menunggu perintah dengan penuh disiplin. Jenderal Susanto memandang wajah para prajuritnya satu persatu sebelum akhirnya mulai berbicara. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat suasana terasa sangat serius. Ia mengatakan bahwa malam sebelumnya mereka menerima laporan darurat dari wilayah Papua. Bencana alam besar terjadi di salah satu daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau. Banyak warga yang masih terjebak dan membutuhkan bantuan secepat mungkin. Para prajurit mendengarkan dengan wajah tegang ketika Jenderal Susanto menjelaskan situasinya. Ia mengatakan bahwa beberapa jalur komunikasi di wilayah itu terputus akibat longsor dan banjir besar. Tim penyelamat sipil sudah mencoba masuk, tetapi kondisi medan membuat mereka kesulitan mencapai lokasi korban. Karena itulah TNI harus turun tangan secepat mungkin. Namun ada satu hal yang membuat misi ini berbeda dari biasanya. Jenderal Susanto menegaskan bahwa operasi ini bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar sebelum tim benar-benar tiba di lokasi. Informasi yang bocor bisa menimbulkan kepanikan besar atau bahkan mengganggu jalannya misi penyelamatan. Semua prajurit yang berdiri di lapangan langsung memahami betapa pentingnya operasi ini. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak sedikit pun. Mereka hanya menunggu perintah selanjutnya dengan perasaan campur aduk antara tanggung jawab dan ketegangan. Jenderal Susanto kemudian mengangkat tangannya sedikit dan memberikan perintah terakhir sebelum misi dimulai. Prajurit, kalian punya waktu 5 jam untuk sampai ke bandara, kata Jenderal Susanto dengan suara tegas yang menggema di seluruh lapangan. Ia menjelaskan bahwa pesawat militer sudah disiapkan untuk membawa mereka langsung menuju Papua. Jika mereka terlambat sedikit saja, jadwal penerbangan bisa terganggu dan operasi penyelamatan akan tertunda. 5 jam mungkin terdengar lama bagi sebagian orang,
Tetapi bagi mereka waktu itu terasa sangat singkat. Apalagi jarak menuju bandara harus ditempuh melalui jalan utama kota yang sering dipenuhi kendaraan. Para prajurit langsung bersiap setelah apel selesai. Mereka memeriksa perlengkapan, memastikan semua peralatan penyelamatan sudah lengkap di dalam tas mereka. Beberapa kendaraan militer mulai dipanaskan di area parkir markas. Suara mesin truk perlahan memenuhi udara pagi yang dingin. Semua orang bergerak cepat karena mereka tahu misi ini tidak boleh gagal. Sebelum konvoi itu berangkat, Jenderal Susanto sempat kembali ke ruang kerjanya untuk beberapa menit. Ruangan itu terlihat rapi, tetapi suasananya terasa sunyi dan berat. Ia membuka laci meja dan mengambil sebuah foto kecil keluarganya. Dalam foto itu terlihat ia berdiri bersama istri dan anaknya yang masih kecil sambil tersenyum bahagia. Jenderal Susanto memandang foto itu cukup lama, seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat penting. Ia kemudian mengambil ponselnya dan menekan satu nomor yang sudah sangat ia hafal. Ketika suara dari seberang telepon menjawab, ekspresi wajahnya yang tegas perlahan berubah lembut. Ia mengatakan bahwa ia harus pergi menjalankan tugas penting dan mungkin tidak bisa dihubungi untuk beberapa waktu. Suara anaknya yang kecil terdengar meminta agar ia berhati-hati. Jenderal Susanto hanya tersenyum pelan sebelum akhirnya menutup telepon itu. Setelah itu ia memasukkan foto keluarganya ke dalam saku seragam dan berjalan keluar ruangan. Di luar, seluruh prajurit sudah menunggu di atas truk dengan perlengkapan lengkap. Konvoi militer itu kemudian mulai bergerak meninggalkan markas, tanpa mereka sadari bahwa perjalanan menuju bandara akan menghadapkan mereka pada sebuah konflik yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Pagi itu sebenarnya tidak hanya penuh ketegangan di jalan menuju bandara, tetapi juga di halaman kantor kepolisian kota. Di lapangan kecil yang biasanya digunakan untuk apel rutin, puluhan anggota polisi sudah berdiri dalam barisan yang cukup rapi. Wajah mereka terlihat serius meskipun sebagian masih tampak kebingungan dengan operasi yang akan mereka jalankan. Beberapa kendaraan patroli sudah diparkir di pinggir lapangan dengan mesin yang sesekali dinyalakan. Radio komunikasi terdengar berbunyi pelan dari tangan para anggota yang berjaga. Matahari pagi mulai naik perlahan, tetapi suasana tetap terasa berat seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Di depan barisan itu, Kompol Yudi berdiri dengan wajah tegas sambil memegang sebuah peta kota. Ia menatap para anggotanya satu persatu sebelum akhirnya mulai berbicara. Tidak ada senyum di wajahnya pagi itu, hanya ekspresi serius seorang perwira yang ingin memastikan semua perintah dijalankan dengan benar. Para anggota langsung berdiri lebih tegap ketika ia mulai memberi arahan. Kompol Yudi menjelaskan bahwa semalam kota sempat diwarnai kericuhan antar kelompok supporter sepak bola. Bentrokan kecil terjadi di beberapa titik setelah pertandingan yang memanas. Beberapa kendaraan dirusak dan ada laporan bahwa kelompok supporter itu berencana berkumpul kembali pagi ini. Informasi dari Intel menyebutkan bahwa sebagian dari mereka kemungkinan akan melewati jalan utama menuju bandara. Jika mereka berkumpul dalam jumlah besar, kerusuhan bisa kembali terjadi dan situasi kota bisa semakin tidak terkendali. Karena itulah operasi pengamanan harus dilakukan dengan cepat. Kompol Yudi menunjuk satu garis di peta yang ia pegang. Garis itu menunjukkan jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan bandara. Ia menjelaskan bahwa jalan tersebut adalah jalur paling strategis untuk mencegah pergerakan massa. Jika jalan itu ditutup, kemungkinan besar kelompok supporter tidak akan bisa bergerak bebas. Para anggota mulai mengangguk memahami rencana tersebut. Namun di tengah penjelasan itu, seorang anggota polisi yang berdiri di barisan depan terlihat ragu. Ia akhirnya mengangkat tangan pelan sebelum berbicara. Dengan suara hati-hati, ia mengatakan bahwa informasi kericuhan sebenarnya sudah diterima sejak malam sebelumnya. Menurutnya operasi pengamanan seharusnya dilakukan sejak malam atau paling lambat dini hari. Jika dilakukan pagi hari, ada kemungkinan situasi sudah berubah atau bahkan tidak terjadi apa-apa lagi. Beberapa anggota lain saling pandang karena mereka juga memikirkan hal yang sama. Lapangan apel mendadak terasa sedikit canggung setelah pertanyaan itu muncul. Kompol Yudi memandang anggota tersebut dengan tatapan tajam beberapa detik. Ia terlihat tidak suka jika ada yang meragukan keputusannya di depan anggota lain. Ia kemudian menjawab dengan suara tegas bahwa keputusan operasi tetap dijalankan hari ini.
Menurutnya lebih baik berjaga daripada menyesal jika kerusuhan benar-benar terjadi. Setelah apel selesai, para anggota langsung bergerak menuju kendaraan patroli masing-masing. Beberapa di antaranya masih terlihat berdiskusi pelan tentang operasi yang terasa mendadak itu. Namun tidak ada yang berani menentang perintah secara langsung. Dalam waktu singkat, rombongan polisi itu mulai bergerak menuju jalan utama menuju bandara. Setibanya di sana mereka langsung menyiapkan barikade besi, pita garis polisi, dan kendaraan yang diposisikan melintang di tengah jalan. Jalan yang biasanya ramai oleh kendaraan menuju bandara perlahan menjadi sepi. Setiap mobil yang mencoba mendekat langsung diminta putar balik oleh petugas. Kompol Yudi berdiri di tengah jalan sambil memantau situasi melalui radio komunikasi. Ia merasa yakin bahwa langkah yang ia ambil sudah tepat. Dalam pikirannya, menutup jalan adalah cara terbaik untuk mencegah kericuhan yang mungkin terjadi. Tidak ada sedikitpun keraguan di wajahnya saat itu. Namun beberapa waktu setelah barikade dipasang, keadaan mulai terasa aneh bagi sebagian anggota polisi. Jalan yang mereka jaga tetap sunyi tanpa tanda-tanda adanya kerumunan supporter seperti yang diperkirakan. Beberapa anggota mulai saling bertanya apakah informasi intel tersebut benar atau tidak. Kompol Yudi tetap bersikap tenang dan meminta semua anggota tetap siaga di posisi masing-masing. Ia mengatakan bahwa kerusuhan bisa saja terjadi kapan saja tanpa peringatan. Tetapi tanpa disadari oleh siapapun di tempat itu, keputusan menutup jalan itulah yang sebentar lagi akan memicu konflik besar. Karena di saat yang sama, dari arah pusat komando TNI, sebuah konvoi militer sedang melaju cepat menuju bandara dengan membawa misi yang jauh lebih mendesak. Para tentara di dalam truk itu tidak tahu bahwa jalan yang seharusnya mereka lewati kini sudah ditutup rapat oleh operasi kepolisian. Dan ketika dua kepentingan besar itu akhirnya bertemu di satu jalan yang sama, ketegangan yang tak terhindarkan pun mulai muncul. Suasana di jalan menuju bandara kini berubah menjadi semakin tegang. Barikade polisi masih berdiri kokoh, sementara iring-iringan truk militer berhenti beberapa meter di depannya. Asap tipis keluar dari knalpot kendaraan yang masih menyala, menambah kesan berat di udara pagi itu. Para tentara yang duduk di atas bak truk mulai memperhatikan situasi dengan wajah serius. Mereka tahu bahwa setiap detik sangat berarti bagi perjalanan mereka menuju bandara. Beberapa prajurit bahkan terlihat memeriksa jam tangan mereka berkali-kali. Di sisi lain, para polisi berdiri dengan sikap siaga sambil memegang radio komunikasi. Tidak ada yang berbicara terlalu keras, tetapi ketegangan terasa jelas di wajah setiap orang yang berada di tempat itu. Semua mata tertuju pada dua orang yang berdiri di tengah jalan, Jenderal Susanto dan Kompol Yudi. Kedua perwira itu berdiri saling berhadapan, masing-masing membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Jenderal Susanto kembali melangkah mendekat ke arah barikade sambil menatap langsung ke arah Kompol Yudi. Suaranya tetap tenang, tetapi kali ini terdengar lebih tegas daripada sebelumnya. Ia mengatakan bahwa konvoi militer itu harus segera sampai ke bandara karena mereka sedang menjalankan tugas yang sangat penting. Ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai misi tersebut, tetapi dari ekspresi wajahnya terlihat jelas bahwa waktu adalah hal yang sangat krusial. Kompol Yudi mencoba tetap berdiri tegak meskipun tekanan dari situasi itu semakin terasa. Ia menjawab bahwa ia juga sedang menjalankan perintah operasi yang tidak bisa ia abaikan. Baginya menutup jalan adalah bagian dari upaya menjaga keamanan kota dari kemungkinan kericuhan. Kedua perwira itu sama-sama memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan keputusan mereka. Suasana mulai terasa panas meskipun matahari pagi baru saja naik lebih tinggi. Beberapa tentara dan polisi di belakang mereka mulai saling memperhatikan dengan perasaan cemas. Perdebatan akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Jenderal Susanto mulai menunjukkan sedikit kemarahan ketika Kompol Yudi tetap menolak membuka barikade. Ia mengatakan bahwa keterlambatan sekecil apapun bisa berdampak besar pada misi yang sedang mereka jalankan. Beberapa prajurit di belakangnya mulai turun dari truk karena merasa situasi semakin tidak menentu. Di sisi lain, para polisi juga mulai bersiaga jika situasi berubah menjadi lebih tegang. Radio komunikasi di tangan beberapa petugas mulai berbunyi, tetapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan isi pesan di dalamnya. Semua perhatian tertuju pada perdebatan yang semakin keras di tengah jalan itu. Kompol Yudi tetap berusaha mempertahankan sikapnya meskipun ia mulai merasakan tekanan yang besar.
Ia mengatakan bahwa tanpa surat resmi atau pemberitahuan sebelumnya, ia tidak bisa membuka jalan begitu saja. Jawaban itu membuat suasana semakin memanas. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat lama bagi semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Ketika perdebatan hampir mencapai puncaknya, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di belakang konvoi militer. Pintu mobil itu terbuka perlahan dan seorang pria keluar dengan langkah cepat. Ia mengenakan jas rapi dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Beberapa tentara yang melihatnya langsung berdiri lebih tegap seolah memberi hormat tanpa diperintah. Para polisi juga terlihat kaget ketika menyadari siapa yang baru saja datang. Pria itu berjalan langsung menuju tempat Jenderal Susanto dan Kompol Yudi berdiri. Wajahnya terlihat tidak senang ketika melihat barikade yang menutup jalan. Dengan ada suara yang tegas, ia langsung bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat itu. Kompol Yudi dengan cepat memberi hormat dan mencoba menjelaskan bahwa mereka sedang menjalankan operasi penutupan jalan untuk mencegah kerusuhan supporter. Namun sebelum ia selesai berbicara, pria itu langsung menggelengkan kepala dengan wajah kesal. Pria tersebut ternyata adalah Menteri Pertahanan yang juga sedang dalam perjalanan menuju bandara. Ia menatap Kompol Yudi dengan ekspresi kecewa yang jelas terlihat. Dengan suara yang cukup keras, ia mengatakan bahwa operasi pengamanan seharusnya sudah dilakukan sejak malam sebelumnya jika memang ada potensi kericuhan. Menurutnya menutup jalan utama pada pagi hari justru bisa mengganggu banyak urusan penting, termasuk misi negara yang sedang dijalankan oleh TNI. Kompol Yudi langsung terdiam karena ia baru menyadari kesalahan besar yang mungkin telah terjadi. Para anggota polisi di belakangnya juga terlihat saling pandang dengan wajah tegang. Menteri Pertahanan kemudian menunjuk ke arah konvoi truk militer yang membawa puluhan prajurit itu. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang menuju Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan setelah bencana alam besar terjadi di sana. Jika konvoi itu terlambat sampai ke bandara, banyak warga yang sedang menunggu bantuan bisa kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Mendengar penjelasan itu, wajah Kompol Yudi langsung berubah pucat. Pada saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa keputusan menutup jalan pagi ini hampir saja membuat sebuah misi penting gagal sebelum benar-benar dimulai. Setelah mendengar penjelasan dari Menteri Pertahanan, suasana di jalan menuju bandara berubah drastis. Para polisi yang sebelumnya berdiri tegap menjaga barikade kini terlihat saling menatap dengan wajah tegang. Kompol Yudi sendiri seperti kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa konvoi militer yang ia hentikan ternyata sedang membawa misi penyelamatan bagi korban bencana alam. Di belakangnya, beberapa anggota polisi mulai menyingkirkan barikade dengan gerakan cepat. Pita garis polisi dilepas dan kendaraan patroli yang melintang perlahan dipindahkan ke pinggir jalan. Suara logam barikade yang digeser terdengar jelas di tengah keheningan yang canggung. Para tentara di atas truk memperhatikan semua itu tanpa banyak bicara, tetapi dari wajah mereka terlihat betapa berharganya setiap menit yang baru saja terbuang. Jenderal Susanto hanya berdiri diam sambil memandang jalan yang mulai terbuka. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi karena baginya yang paling penting sekarang adalah melanjutkan perjalanan. Namun ketegangan yang baru saja terjadi masih terasa jelas di udara pagi itu. Namun sebelum konvoi militer benar-benar melaju, situasi mendadak kembali berubah. Dari kejauhan terdengar suara teriakan dan keributan yang mendekat ke arah jalan utama. Beberapa kelompok supporter yang memang terlibat kericuhan semalam ternyata benar-benar muncul di sekitar area tersebut. Mereka datang dalam jumlah cukup banyak dan mulai membuat keributan di pinggir jalan. Beberapa di antara mereka bahkan melempar botol dan berteriak-teriak tanpa arah. Para polisi yang berjaga langsung bersiaga menghadapi situasi yang tiba-tiba memanas itu. Namun jumlah mereka tidak terlalu banyak karena sebagian anggota masih sibuk membuka barikade jalan. Situasi hampir berubah menjadi kacau dalam waktu singkat. Melihat keadaan itu, Jenderal Susanto langsung memahami bahwa jika kericuhan ini tidak segera ditangani, jalan menuju bandara bisa kembali terhambat. Tanpa ragu ia memberi isyarat kepada beberapa prajurit di dekatnya untuk turun dari truk. Para tentara itu bergerak cepat dengan disiplin yang terlatih. Dalam hitungan menit, para prajurit TNI membantu polisi menenangkan situasi yang mulai tidak terkendali. Mereka membentuk barisan untuk mendorong massa agar menjauh dari jalan utama. Para supporter yang sebelumnya berteriak-teriak mulai mundur ketika melihat kehadiran tentara yang bergerak dengan sangat terorganisir.
Polisi dan tentara bekerja bersama mengamankan area tanpa harus menggunakan kekerasan berlebihan. Perlahan-lahan keributan yang sempat memanas itu mulai mereda. Jalan menuju bandara kembali terbuka dan situasi berangsur tenang. Kompol Yudi memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia sadar bahwa jika konvoi militer tidak datang, mungkin para polisi akan kesulitan mengendalikan massa yang tiba-tiba muncul tersebut. Dalam hati kecilnya muncul rasa bersalah yang semakin kuat. Ia tahu bahwa kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan bisa membawa dampak besar. Wajahnya terlihat menunduk ketika ia akhirnya berjalan mendekati Jenderal Susanto. Dengan suara yang pelan namun tulus, Kompol Yudi menyampaikan permintaan maaf kepada Jenderal Susanto atas kesalahpahaman yang terjadi. Ia mengakui bahwa operasi yang ia lakukan memang terlambat dan kurang mempertimbangkan situasi yang lebih luas. Jenderal Susanto menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ia tidak menunjukkan kemarahan yang berlebihan karena baginya yang paling penting sekarang adalah melanjutkan misi penyelamatan. Setelah itu ia kembali naik ke kendaraan depan konvoi militer. Mesin truk dinyalakan lebih keras dan satu persatu kendaraan mulai bergerak maju melewati jalan yang akhirnya terbuka. Sirene kendaraan pengawal terdengar menggema ketika iring-iringan itu melaju menuju bandara. Para tentara di atas truk memandang ke depan dengan fokus penuh, seolah menebus waktu yang sempat terbuang. Sementara itu, Kompol Yudi hanya bisa berdiri di pinggir jalan menyaksikan konvoi itu menjauh. Perasaan bersalah dan penyesalan jelas terlihat di wajahnya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Kompol Yudi dan timnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan internal di kantor kepolisian. Atasan mereka menjelaskan bahwa keputusan operasi yang terlambat dan penutupan jalan tanpa koordinasi telah menimbulkan masalah besar. Meskipun niat mereka adalah menjaga keamanan kota, tindakan itu hampir saja menghambat misi kemanusiaan yang sangat penting. Kompol Yudi menerima sanksi disiplin bersama beberapa anggotanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Ia tidak membantah keputusan itu karena ia sendiri sadar bahwa kejadian tersebut adalah pelajaran besar bagi dirinya. Sementara itu di Papua, pesawat militer yang membawa Jenderal Susanto dan pasukannya akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Mereka langsung bergerak menuju daerah yang terkena bencana untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Banyak korban akhirnya bisa diselamatkan berkat kedatangan tim tersebut. Ketika melihat warga yang berhasil dievakuasi dengan selamat, Jenderal Susanto hanya menarik napas panjang dan memandang langit sebentar. Ia tahu bahwa perjalanan menuju tempat itu hampir saja gagal karena sebuah kesalahpahaman di tengah jalan.